Sahabat, mari kita berlayar dalam kisah epik tentang Sayyidah Khadijah, seorang perempuan muda yang berani mengarungi negeri tak bernama. Duduklah yang nyaman, siapkan secangkir teh hangat, dan biarkan imajinasi kita menari di antara kata-kata. Bagian 1. Bisikan angin utara. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis bernama Sayyidah Khadijah. Ia memiliki mata seteduh senja dan hati sehangat mentari pagi. Sejak kecil, ia selalu terpikat oleh cerita-cerita tentang negeri-negeri jauh, yang konon katanya menyimpan keajaiban dan misteri. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung anggun di langit, Sayyidah Khadijah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia mendengar bisikan angin utara, "Carilah negeri tak bernama. Di sanalah hatimu akan menemukan jawabannya." Terbangun dengan jantung berdebar, ia merasa panggilan itu begitu kuat, seolah-olah takdirnya telah dituliskan di bintang-bintang. Tanpa ragu, Sayyidah Khadijah memutuskan untuk meninggalkan desa halamannya. Dengan bekal seadanya dan hati yang penuh keberanian, ia memulai perjalanannya. Ia menyusuri hutan belantara, mendaki gunung-gunung tinggi, dan menyeberangi sungai-sungai deras. Setiap langkahnya diiringi oleh rasa penasaran dan harapan akan negeri misterius itu. Bagian 2. Pertemuan dengan penjaga gerbang. Setelah berminggu-minggu mengembara, Sayyidah Khadijah tiba di sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam. Gerbang itu tampak kuno dan kokoh, seolah-olah telah berdiri selama berabad-abad. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berjubah putih dengan mata setajam elang. "Siapakah engkau, wahai pengembara muda?" tanya lelaki tua itu dengan suara berat. "Aku Sayyidah Khadijah dan aku mencari negeri tak bernama," jawabnya dengan mantap. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Negeri itu tidak mudah ditemukan, dan hanya mereka yang berhati murni yang bisa memasukinya. "Apakah engkau yakin ingin melanjutkan perjalanan ini?" "Ya," jawab Sayyidah Khadijah tanpa ragu. Lelaki tua itu mengangguk. "Baiklah, aku adalah penjaga gerbang. Aku akan membukakan jalan untukmu, tetapi ingatlah, setiap pilihanmu akan menentukan nasibmu di negeri itu." Dengan lambaian tangannya, gerbang batu hitam itu terbuka perlahan, memperlihatkan jalan setapak yang berkelok-kelok di balik kegelapan. Sayyidah Khadijah menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk, meninggalkan dunia yang dikenalnya. Bagian 3. Negeri para bayangan. Di dalam gerbang, Sayyidah Khadijah memasuki sebuah negeri yang aneh dan sunyi. Pohon-pohon di sana tidak memiliki daun, dan tanahnya berwarna abu-abu. Ia melihat bayangan-bayangan berkelebat di antara pepohonan, tetapi mereka tidak memiliki wujud yang jelas. Ia terus berjalan, mengikuti jalan, setapak yang membawanya ke sebuah kota yang terbuat dari kristal hitam. Kota itu tampak megah, tetapi juga menakutkan. Di tengah kota, berdiri sebuah istana yang menjulang tinggi, dengan menara-menara yang runcing menusuk langit. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan yang memilukan. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang perempuan muda yang duduk di tepi sungai kristal. Perempuan itu tampak sedih dan putus asa. "Siapakah engkau dan mengapa engkau menangis?" tanya Sayyidah Khadijah. Perempuan itu mendongak, memperlihatkan wajah yang pucat dan mata yang sembab. "Aku adalah Putri Senja dan aku terkurung di negeri ini. Aku kehilangan hatiku, dan tanpa itu aku tidak bisa kembali ke duniaku." Sayyidah Khadijah merasa iba pada Putri Senja. "Aku akan membantumu menemukan hatimu," katanya dengan tekad. Bagian 4. Pencarian hati yang hilang. Sayyidah Khadijah dan Putri Senja memulai pencarian mereka. Mereka menjelajahi setiap sudut negeri para bayangan, bertanya pada setiap bayangan yang mereka temui. Namun, tidak ada yang tahu di mana hati Putri Senja berada. Suatu hari, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua berwajah bijak. "Hati Putri Senja dicuri oleh Raja Kegelapan," katanya. "Dia menyembunyikannya di tempat yang paling gelap di negeri ini, di dalam istananya." Tanpa ragu, Sayyidah Khadijah dan Putri Senja memutuskan untuk pergi ke istana Raja Kegelapan. Istana itu dijaga oleh makhluk-makhluk bayangan yang menakutkan. Tetapi dengan keberanian dan kecerdikan, mereka berhasil melewati mereka. Di dalam istana, mereka menemukan Raja Kegelapan duduk di atas takhta batu hitam.
Dia memiliki mata merah yang menyala dan suara yang menggelegar. "Siapakah kalian yang berani mengganggu ketenanganku?" tanya Raja Kegelapan dengan marah. "Kami datang untuk mengambil hati Putri Senja," jawab Sayyidah Khadijah dengan tegas. Raja Kegelapan tertawa sinis. "Hati itu adalah milikku sekarang. Jika kalian ingin mendapatkannya kembali, kalian harus mengalahkanku." Bagian 5, Pertempuran Cahaya dan Kegelapan. Pertempuran sengit pun terjadi. Sayyidah Khadijah dan Putri Senja melawan Raja Kegelapan dengan segala kekuatan mereka. Mereka menggunakan cahaya dan harapan sebagai senjata. Sementara Raja Kegelapan menggunakan kegelapan dan ketakutan. Pertempuran itu berlangsung lama dan melelahkan. Raja Kegelapan sangat kuat, tetapi Sayyidah Khadijah dan Putri Senja tidak menyerah. Mereka terus berjuang, didorong oleh tekad mereka untuk mengembalikan hati Putri Senja. Akhirnya, dengan kekuatan cinta dan persahabatan, mereka berhasil mengalahkan Raja Kegelapan. Raja Kegelapan runtuh menjadi debu hitam, dan hati Putri Senja muncul dari dalam dadanya. Putri Senja mengambil hatinya dan memeluknya erat-erat. Ia bersinar terang, dan cahaya itu menyebar ke seluruh negeri, mengusir kegelapan dan membawa kehidupan kembali. Bagian 6, Kembali ke dunia nyata. Dengan hati Putri Senja yang telah kembali, negeri para bayangan berubah menjadi negeri yang indah dan penuh warna. Pohon-pohonnya berdaun hijau dan tanahnya dipenuhi bunga-bunga yang mekar. Sayyidah Khadijah dan Putri Senja berpelukan, bersyukur atas persahabatan mereka. Kemudian, penjaga gerbang muncul dan membukakan jalan kembali ke dunia nyata. Sayyidah Khadijah mengucapkan selamat tinggal pada Putri Senja dan melangkah keluar dari gerbang batu hitam. Ia kembali ke desanya, membawa serta kisah-kisah, petualangannya dan hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Pesan moral. Kisah Sayyidah Khadijah mengajarkan kita tentang keberanian, persahabatan, dan kekuatan hati. Dalam menghadapi tantangan, jangan pernah menyerah. Dengan keberanian dan tekad, kita bisa mengatasi segala rintangan dan menemukan kebahagiaan sejati.